Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin melanjutkan video yang lalu tentang penjelasan Buddha Amitabha. Mereka yang lebih terampil bisa berlatih melafalkan nama Buddha selagi bermeditasi, dan pada citra batin Amitabha atau tanah suci yang menunjukkan Buddha Amitabha tengah diapit kedua siswa utamanya, yaitu Kwan Im Posa atau Avalokitesvara dan Mahastama Prapta, serta dikelilingi para makhluk suci lainnya. Latihan yang terus-menerus pada akhirnya akan membawa kita sampai pada tahap pemusatan perhatian sempurna, sehingga Buddha ada di mulut tak kala kita menyebut namanya, di telinga saat kita mendengar namanya, dan di hati saat kita membayangkannya. Agama Buddha Tanah Suci juga dikenal sebagai agama Buddha tradisi teratai atau Jingtu. Singkatnya, tradisi ini adalah agama Buddha yang berlandaskan keyakinan dan devosi yang diperuntukkan bagi mereka yang kurang dalam kebijaksanaan untuk memahami ajaran yang sangat mendalam dari Buddha Sakyamuni. Karena itulah mereka mesti mengandalkan keyakinan terhadap kekuatan penyelamatan Buddha Amitabha. Itulah sebabnya tradisi ini dikenal sebagai jalan mudah, karena cara untuk mencapai kelahiran kembali di tanah suci adalah dengan berdasarkan keyakinan sederhana dan pendarasan yang juga sederhana. Tanah suci juga dikenal sebagai surga barat karena terletak jauh di penjuru barat semesta. Tanah suci semestinya dianggap sebagai batu loncatan untuk menuju ke nirwana. Karenanya para makhluk yang terlahir kembali di sana belum dianggap sebagai makhluk yang tercerahkan. Agama Buddha Tanah Suci adalah agama Buddha Mahayana karena tradisi ini mengajarkan universalitas keselamatan. Tugas khusus dari tradisi ini adalah membantu makhluk-makhluk awam agar mereka pun dapat mencapai pencerahan, meskipun mereka ini tidak cukup cerdas untuk memahami Dharma. Welas asih Buddha tiada batasnya. Buddha muncul untuk menyelamatkan semua makhluk dalam semesta ini, baik yang bijak maupun yang dungu. Benih kebudayaan sama-sama terdapat dalam diri mereka semua. Dengan demikian tradisi Tanah Suci menjadi bentuk agama Buddha yang paling dapat diterima di Tiongkok, karena sebagian besar rakyatnya bukanlah kaum terpelajar. Tradisi ini jangan dipandang sebagai cara latihan yang rendahan. Baik kita memilih berlatih dengan cara mudah melalui keyakinan maupun dengan cara sulit melalui kebijaksanaan, tujuan akhirnya tetap sama. Diibaratkan kita bisa menapaki ke puncak gunung dari sisi utara, selatan, timur, ataupun barat. Gambaran Tanah Suci. Gambaran lengkap mengenai Tanah Suci dapat dibaca dari sutra-sutra yang berkaitan dengan Buddha Amitabha, seperti Sukawati Yuha Sutra atau Amitayus Sutra. Amitayus adalah nama lain Buddha Amitabha. Amitayus berarti kehidupan nirbatas karena masa hidupnya adalah tak terbatas atau amita. Singkatnya, surga ini adalah sebuah surga di penjuru barat yang berhiaskan emas, perak, dan segala jenis permata berharga. Di sana terdapat danau-danau yang indahnya tak terungkapkan dalam kata-kata. Dengan
dengan pasir keemasan di sepanjang garis pantainya, yang dipenuhi deretan-deretan pohon permata, serta yang permukaan airnya jernih murni, dipenuhi bunga-bunga teratai. Surga ini penuh suara dan pemandangan yang mengagumkan. Hujan bunganan wangi turun 3 kali sehari. Air yang mengalir dari sungai-sungainya mendengungkan kita dharma nan suci. Nada suara dari kicau burung-burung berbulu indah pun dipenuhi nada-nada harmonis yang membawa mereka yang mendengarkannya teringat akan Buddha, Dharma, dan Sangha yang agung. Di sini pun sabda Buddha Amitabha akan cinta kasih, kelembutan, welas asih, kegembiraan, simpatik, ketenang seimbangan, dan sebagaimana dapat didengar, semua ada di surga ini, bercahaya, damai dan indah. Tiada kotoran batin yang ada, hingga tidak mungkin terjadi kelahiran yang buruk. Bahkan istilah neraka pun tidak pernah terdengar di sana. Surga ini dipenuhi para bodhisattva, para dewa, para makhluk surgawi lainnya, serta mereka yang taat, yang setelah terlahir kembali di sana akan mencapai nirwana. Di tanah suci, Buddha Amitabha dibantu oleh 2 pengiring utama, yaitu Kwan Im Posat atau Avalokitesvara dan Mahastama Prapta, yang akan turun ke bumi untuk membimbing mereka yang berkeyakinan dan yang bertekad teguh menuju surga barat saat ajal mereka tiba. Di wihara-wihara yang khusus diperuntukkan bagi Buddha Amitabha, selalu terdapat citra dari ketiga makhluk suci ini agar mereka yang memuja Buddha Amitabha juga dapat menghormati Kwan Im Posat dan Mahastama Prapta. Demikian juga para umat Kwan Im juga sekaligus merupakan umat Buddha Amitabha. Karena itulah mereka ini bisa terlahir lagi di tanah suci. Setelah terlahir kembali di tanah suci, seseorang tidak boleh melupakan makhluk-makhluk lainnya yang masih terbenam dalam lumpur kehidupan yang penuh derita. Pemikiran ini hanya akan membantu membangkitkan keinginan untuk terlahir kembali di bumi ini, agar dapat membebaskan mereka dari derita yang mendalam. Inilah yang merupakan bangkitnya sifat bodhisattva. Sifat ini muncul dari welas asih dan cinta kasih. Dengan bangkitnya keinginan ini, terlahirlah sesosok bodhisattva baru. Dengan demikian tanah suci merupakan alam tempat para makhluk dapat mengembangkan semangat bodhisattvanya. Di sana mereka berkesempatan untuk menghadap Buddha, untuk menyatakan niat tulusnya, untuk berjuang mencapai kebuddhaan, agar mereka bisa menyelamatkan makhluk hidup. Pada saat ini, sumpah bodhisattva dapat diambil. Buddha Amitabha dapat memberikan berkahnya dan menubuatkan keberhasilan mereka di masa mendatang dalam karya mereka sebagai bodhisattva baru. Demikianlah penjelasan teori Dhamma yang berkaitan dengan Buddha Amitabha. Akan selanjutkan dalam video yang akan datang. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya.